Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan, saya berwasiat, saya berpesan, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita senantiasa berusaha untuk menjaga anugerah Allah yang berupa keimanan, ketakwaan, dan juga senantiasa berusaha untuk meningkatkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, menjadi hal yang manusiawi apabila kelahiran seorang anak menjadikan orang tuanya berbahagia. Menjadi hal yang manusiawi apabila kelahiran seorang anak menjadikan keluarganya berbahagia, padahal orang tersebut tidak tahu apakah anak tersebut kelak Allah jadikan sebagai anak soleh atau anak yang akan menjadi beban bagi orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Padahal mereka tidak tahu apa nasib anak tersebut, akankah menjadi kebahagiaan baginya ataukah anak tersebut menjadi kesengsaraan baginya. Namun hal yang manusiawi bahwasanya kelahiran seorang anak menjadi kabar gembira bagi orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi kelahiran seorang nabi yang jelas sudah dikabarkan oleh Allah bahwasanya dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan seorang nabi yang sudah tua dan memiliki istri yang mandul. Dia belum punya anak, namun dia tidak berputus asa, dia terus berdoa kepada Allah. Dia selalu sholat dan selalu memohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku dzurriyyah, anak keturunan, thayyibah, min ladunka, dari sisi engkau yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, nabi tersebut adalah Nabi Zakaria. Kemudian pada saat dia berdoa, pada saat dia sholat, fanadatul malaikatu fahuwa yusalli qa'imun fil mihrab, annallaha yubassiruka bi Yahya. Kemudian Allah menjawab, Allah suruh malaikat mendatangi Nabi Zakaria tersebut dan mengabarkan, annallaha yubassiruka bi Yahya, Allah memberikan kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minal alamin. Dia akan menjadi orang yang membenarkan kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Dia juga akan menjadi seorang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dia juga menjadi seorang sayyid, seorang pemimpin pada umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kelahiran seorang nabi, Allah nyatakan yubassiruka, Allah menggembirakan kamu, menggembirakan kamu, Allah memberikan kabar gembira. Demikian juga pada ayat yang lain, manakala Maryam akan dianugerahi oleh Allah dengan Isa, sama malaikat datang kepadanya bahwasanya Allah
akan menggembirakan kamu dengan bikalimati, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kebesaran Allah, yaitu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dalam ayat tersebut juga Allah menyebutkan Allah menggembirakan engkau dengan lahirnya seorang anak yang bernama Isa ibnu Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, dia menjadi orang yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia juga menjadi orang yang mendekat kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kita wajib untuk bergembira, kita wajib untuk bersyukur, kita wajib untuk merasa senang. Para ulama melihat beberapa dalil dari Al-Quran dan juga beberapa dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senang, harus bersyukur, dan juga harus bergembira dengan kelahiran Nabi? Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat yang terakhir pasti akan mengalami 3 kondisi. Kondisi pertama, kita belum lahir di dunia ini. Pada saat mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, kita belum dilahirkan. Namun ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sudah mencintai kita. Yang kedua, kondisi kita lahir di dunia saat ini. Saya berdiri di sini, jenengan duduk di hadapan saya. Pada saat itu juga Nabi Muhammad juga menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Dan kondisi yang ketiga, pada saat kita sudah diwafatkan oleh Allah kelak di yaumil mahsyar, saat itu juga Nabi Muhammad juga menunjukkan cinta kepada kita. Mungkin orang tua kita tidak pernah mencintai kita pada saat kita belum lahir. Mungkin orang tua kita hanya cinta kepada kita pada saat kita ada sekarang, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kondisi yang pertama, Nabi Muhammad merindukan kita, mencintai kita pada saat kita belum dilahirkan. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi mengantar jenazah sahabatnya yang saat itu wafat. Kemudian di kuburan Nabi berwasiat, berpesan kepada sahabat-sahabatnya untuk berlindung dari Allah dari siksa kubur, untuk berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Kemudian Nabi berkata, aku rindu kepada saudaraku. Dan didengar oleh sahabat Abu Bakar alaihissalam. Dalam suatu riwayat yang lain didengar oleh sahabat Umar bin Affan, wahai Nabi, bukankah kami adalah saudara-saudara kamu? Apa jawab Nabi? Bukan, engkau adalah sahabatku, saudara-saudaraku, ikhwani adalah umatku, orang di akhir zaman, orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya terhadap ajaranku. Aku rindu kepada mereka. Itu menjadi satu bukti bahwa pada saat kita belum dilahirkan, pada saat kita belum ada di dunia, Nabi sudah menunjukkan rindu dan cintanya kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kondisi yang kedua, Nabi sekarang sudah wafat. Nabi sekarang sudah tidak ada di dunia, dan kita sekarang yang hidup di dunia. Saat itu pun Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Sebagaimana dalam suatu hadis, Nabi menyatakan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat, yang mana malaikat itu berkeliling menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Jadi redaksional dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya, padahal Nabi kondisinya sudah wafat. Sebagaimana pernah saya ceritakan bahwa memang dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang soleh sebagian oleh Allah tidak dimatikan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahyaun. Dalam satu ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Jangan pernah berkata orang yang mati di jalan Allah itu dia mati, tapi dia hidup.
Dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan orang yang mati di jalan Allah, dia itu tidak mati tapi dia hidup. Terkonfirmasi dengan hadis tersebut bahwa saat ini di alam barzah Nabi diberi kekuasaan oleh Allah untuk hidup. Kemudian malaikat yang diutus Allah untuk mencari orang-orang yang berselawat, untuk mencari orang-orang yang ada dalam majlis zikir, menyampaikan kepada Nabi. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, hidupku bermanfaat, berguna bagimu, dan matiku juga bermanfaat, berguna bagimu. Sahabat bertanya, kalau hidup panjenengan bermanfaat bagi kami, apa maksudnya? Pada saat saya hidup engkau bisa bertanya kepadaku, aku bisa mendengar apa yang engkau sampaikan. Dan pada saat aku meninggal dunia, pada saat aku mati, aku diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa melihat tingkah lakumu. Pada saat engkau melakukan kebaikan, aku memuji kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah. Dan pada saat engkau melakukan dosa atau kesalahan, aku meminta ampun kepada Allah. Dari hadis tersebut terkonfirmasi bahwa pada saat kita hidup sekarang, pada saat Nabi sudah meninggal dunia, Nabi menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kondisi yang ketiga yaitu kondisi kita sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang panjang dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya kelak kita di yaumil mahsyar, di padang mahsyar akan dikumpulkan. Saat itu manusia sangat-sangat susah, sangat-sangat lelah, seakan-akan digambarkan matahari ada di atas kita, keringat kita bercucuran, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghadapi kondisi tersebut. Kondisi itu benar-benar di luar kemampuannya. Kemudian manusia berkumpul meminta pertolongan. Datanglah mereka ke Adam. Wahai Adam, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah orang yang pertama diciptakan Allah. Tanpa bapak, tanpa ibu, engkau mendapat tiupan langsung dari Allah ke tanah dan Allah jadikan engkau dari tanah. Pada saat ini aku memohon, mintalah kepada Allah agar Allah meringankan beban kita. Apa kata Adam? Aku takut terhadap Allah karena aku pernah melanggar perintah Allah. Aku oleh Allah dilarang untuk mendekati atau memakan satu tanaman, tapi aku memakannya. Dan saat ini aku sangat takut untuk meminta pertolongan pada Allah. Apa yang dikatakan Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri. Aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri. Cobalah minta ke yang lain. Datanglah mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, aku memohon, kita tidak mampu untuk menghadapi ini. Mintalah engkau kepada Allah untuk meringankan beban ini. Apa kata Nabi Nuh? Aku juga takut terhadap Allah karena aku pernah memohon untuk umatku agar Allah mengadab mereka, agar Allah menenggelamkan mereka. Karena itulah aku takut untuk meminta pertolongan pada hari ini. Kemudian Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Sungguh aku hanya mengkhawatirkan diriku. Datanglah mereka kemudian ke Nabi Ibrahim. Demikian juga Ibrahim pernah berbuat kesalahan. Datanglah mereka ke Nabi Musa. Demikian juga Musa hanya bisa berkata, aku hanya khawatir kepada diriku, diriku, diriku. Kemudian datanglah gerombolan tersebut, orang-orang tersebut ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, engkau adalah nabi terakhir, engkau adalah khatamul anbiya, engkau adalah kekasih Allah. Mintalah engkau kepada Allah untuk kami agar Allah meringankan beban di hari ini. Kemudian, wahai saudaraku, Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad menjatuhkan dirinya di bawah arsy. Kemudian Nabi Muhammad menunduk. Allah melihat hal tersebut. Allah berkata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Fas'al, mintalah, aku akan memberimu.
Kemudian Allah berkata lagi, berilah syafaat, aku juga akan mengizinkan engkau memberi syafaat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat hal itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tidak ada nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada yang peduli dengan kita. Yang peduli hanya Nabi Muhammad SAW. Bapak kita tidak peduli dengan kita, saudara kita tidak peduli dengan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Di hari itu semuanya hanya peduli dengan dirinya sendiri, semuanya hanya memikirkan dirinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Wahai Allah, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib orang-orang yang ada di hadapan saya saat ini? Bagaimana nasib mereka ya Allah? Kemudian Allah berkata, sekarang pergilah, carilah umatmu. Carilah orang-orang yang tidak dihisab dari umatku, masukkan mereka ke surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, carilah umatmu walaupun banyak dosanya, sekiranya ada sedikit iman di dalam hati mereka, selamatkan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, dari itulah para ulama menyatakan wajib bagi kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang hatta abba, sehingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari semua manusia di alam ini. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa auladukum wa azwajukum wa ashiratukum ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapakmu, anakmu, istrimu, keluargamu, harta yang kau kumpulkan itu lebih engkau cintai daripada cinta kepadaku, kepada Allah, dan juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW, fatarabbasu, maka tunggulah siksa Allah, maka tunggulah adab Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi sangat jelas bahwa kita wajib untuk cinta, kita wajib untuk bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam mengekspresikan kegembiraan tersebut, dalam mengekspresikan kecintaan tersebut, ada sebagian dari kita melakukan peringatan Maulid Nabi, melakukan sholawat-sholawat, melakukan kajian-kajian ilmiah, menelusuri sejarah-sejarah Nabi, melakukan majelis-majelis taklim, membaca sirah nabawiyah. Semuanya adalah bentuk ekspresi dari umat Nabi Muhammad SAW yang berbeda-beda. Namun tujuan mereka tetap satu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus sesama muslim saling menghormati, walaupun ekspresi yang kita keluarkan, yang kita tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW berbeda-beda. Baik yang pakai maulud Nabi, bagus. Baik yang melakukan kajian-kajian ilmiah, baik. Baik yang melakukan pembacaan sirah nabawiyah, bagus. Yang penting antara kita harus menjaga kerukunan. Semuanya apabila diniatkan karena cinta, karena senang, karena bersyukur kepada Allah atas lahirnya di Muhammad SAW, insya Allah semuanya adalah kebaikan. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in 'ala ma nawa. Sungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Dan semua orang yang melakukan itu tidak terlepas
dari niatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal fikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'amar wantahu ammanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasraddin wa khudul man khadal al muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba' والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alazim yashkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.